Pada titik ini, Stefan berkata dengan ekspresi malu, "Gustavo, ada pepatah lama yang tidak mengkhawatirkan kelangkaan, melainkan kesenjangan. Kau mencoba mendapatkan hak istimewa di sini setiap hari." Anak buahku melihatnya dan merasa cemas di dalam hati mereka. Sekarang mereka tidak mau pasif. Mereka juga ingin makan steak. Mereka juga ingin makan kaviar. Dan mereka juga ingin minum Romane Conti. Aku tidak punya pilihan. Aku tidak bisa menyelesaikan masalah ini. Aku hanya bisa membiarkan mereka menyelesaikannya bersamamu. Salah satu anak buahnya langsung bersorak dan berteriak, "Ya, mengapa hanya kau yang boleh makan steak dan minum anggur merah di sini? Kenapa kita tidak bisa?" Gustavo berkata dengan nada meremehkan, "Itu karena kamu tidak punya uang sebanyak aku. Jika kau sepertiku, kau tidak hanya memiliki kekayaan bersih puluhan miliar dolar. Tapi kau juga bisa duduk di sini sambil makan steak dan minum anggur merah. Tapi kau tidak punya uang, dan bos tempatmu bekerja tidak punya uang. Dan sekarang, kenapa kau menyalahkanku?" Anak buahnya yang tidak menyangka akan dipukul oleh Gustavo begitu sinis, dan langsung mengumpat, "Gustavo, dasar brengsek, berapa banyak uang yang kau miliki di luar adalah urusanmu. Bahkan jika kau meminum semua anggur merah ke dalam perutmu, aku tidak keberatan. Tapi sesampainya di sini, kau harus mematuhi peraturan di sini." "Peraturannya di sini?" Gustavo bertanya dengan nada menghina. "Katakan padaku apa peraturannya di sini?" Anak buah Stefan mengumpat dengan marah, "Ya ampun, aturannya di sini adalah jika orang lain tidak bisa makan steak dan minum anggur merah, maka kau juga tidak bisa melakukannya. Tidak peduli seberapa kaya kau." "Itu benar." Semua anak buah Stefan langsung setuju secara serempak, bersorak dan berteriak, "Kau tidak dapat memperoleh hak istimewa di penjara Brooklyn." Gustavo dalam bahaya tapi tidak menyadarinya. Dia masih merasa bahwa orang-orang ini mengincar anak buahnya, bukan dirinya sendiri. Dia, yang telah bangga hampir sepanjang hidupnya, sekarang melihat wajahnya dan berkata dengan sinis, "Kau mungkin tidak memiliki cukup pengetahuan tentang kekuatanku. Keistimewaan yang kunikmati di sini lebih dari apa yang kau lihat. Saat aku ingin bercinta, anak buahku dengan hati-hati memilih wanita cantik dari seluruh negeri ini untukku. Beberapa dari keindahan ini terbang dari jarak ribuan kilometer. Mereka hanya membiarkanku bermain-main selama 3 jam, dan kemudian keluar dengan membawa puluhan ribu dolar. Aku bahkan bisa meminta anak buahku untuk membawa salah satu istrimu dan menyuruhnya berlutut di depanku dan melayaniku. Ini adalah sesuatu yang kalian tidak akan pernah bisa nikmati seumur hidupmu." Gustavo mengatakan ini dengan perasaan bahagia, tapi ekspresi antek-anteknya semakin tertekan. Mereka juga mengira orang-orang ini mengincar mereka, bukan atasan mereka. Jadi, semakin marah bosnya saat ini, semakin keras pula mereka berusaha memberi mereka pelajaran nanti. Anak buahnya itu sangat marah sehingga dia mengertakkan gigi dan berkata kepada Stefan, "Bos, aku tidak tahan lagi dengan kentang busuk ini. Aku akan membunuhnya hari ini." Stefan mencibir dan berteriak, "Silakan lakukan apapun yang ingin kau lakukan hari ini. Lakukan dengan berani. Apapun yang terjadi, aku akan mengurusnya." Stefan memberi perintah, dan anak buahnya berteriak. Lalu mereka bergegas menuju geng Gustavo seperti air pasang. Anak buah Gustavo semuanya menghadapi musuh yang tangguh, dan mereka hanya bisa mengambil piring dan sendok plastik sebagai senjata. Namun, bagaimanapun juga, lawannya adalah pria berotot yang terus menumbuk besi selama beberapa jam setiap hari. Di depan jarak dekat seperti ini tanpa ada gerakan apapun, persaingannya adalah tinju siapa yang lebih keras. Dan terlihat dengan kasat mata bahwa setiap kepalan tangan Stefan ingin sekali bertanding. Wajah anak buah Gustavo semakin besar.
dan hampir biasa baginya untuk membuat salah satu dari mereka pingsan dengan setiap pukulan. Maka, setelah beberapa kali pertemuan, anak buah Gustavo dihajar oleh pria berotot tersebut hingga mereka berlutut dan memohon ampun. Gustavo menyaksikan anak buahnya di sampingnya berjatuhan satu demi satu. Ketika anak buahnya itu jatuh di tengah jalan, dia mengira pihak lain akan berhenti. Namun pihak lain tidak berniat berhenti sama sekali. Kali ini, wajah Gustavo yang tadinya angkuh akhirnya mulai memucat, dan untuk pertama kalinya, wajahnya dipenuhi rasa takut. Saat anak buah Stefan terus mendekat, Gustavo ketakutan dan tanpa sadar berteriak, "Apa kamu lupa bahwa aku adalah Gustavo? Gustavo yang terkenal, aku punya puluhan miliar dolar, ribuan angkatan bersenjata swasta. Selama aku bersedia, termasuk kalian semua, ingat, semua anggota keluargamu, aku bisa membunuh mereka semua, tidak membiarkan seorang pun hidup." Saat ini Stefan berkata dengan nada meremehkan, "Ayolah, Gustavo, tidak ada gunanya meskipun kau memanfaatkan tentara di Meksiko. Ini adalah Amerika Serikat, Amerika Serikat. Jika kau benar-benar kuat, mengapa kau tidak mengatur ribuan angkatan bersenjata swasta untuk datang ke penjara Brooklyn untuk menyelamatkanmu? Kau juga tahu bahwa hanya ada beberapa lusin penjaga bersenjata di seluruh penjara ini." Gustavo tidak tahu harus menjawab apa untuk beberapa saat, jadi dia hanya bisa menahan diri dan berkata, "Stefan, jumlah orang yang aku bunuh di Meksiko tidak hanya puluhan ribu tapi ratusan ribu. Bagaimana kalau masalah ini diselesaikan dengan cara lain? Apa pendapatmu tentang tawaran ini?" Stefan mencibir, "Apa pendapatmu tentang tawaran itu? Biarkan anak buahku memberitahumu." Saat dia berbicara, Stefan merentangkan tangannya dan melambai dengan lembut ke kedua sisi. Seorang anak buahnya langsung berteriak, "Mari kita semua bergabung dan bunuh dia secara langsung." Sekelompok anak laki-laki segera menjawab, "Ya, bunuh dia." Begitu kata-kata itu keluar, beberapa anak buahnya yang menyembunyikan belati, telah mengeluarkan belati buatannya dari lengan baju mereka. Tanpa terkecuali, belati ini semuanya terbuat dari besi siku. Meskipun terlihat sangat sederhana, namun sangat tajam. Dan bentuknya membentuk sudut siku-siku 90 derajat. Kalau ditusuk sekali bisa langsung bikin lubang besar. Melihat pihak lain menunjukkan lebih dari satu senjata, mood Gustavo tiba-tiba tenggelam ke dasar. Pada saat ini, dia tiba-tiba mengerti bahwa yang diinginkan Stefan sebenarnya adalah nyawanya sendiri. Gustavo, yang sangat ketakutan, tidak lagi memiliki kesombongan seperti sebelumnya. Dia mundur ke arah jendela dan memohon semuanya. "Jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Jika kau menginginkan uang, aku bisa memberimu banyak uang. Bagaimana kalau $1 juta per orang? Aku akan memberimu 10 juta. Saat dia berbicara, dia buru-buru berkata, "Ngomong-ngomong, bukankah kalian semua ingin minum anggur merah dan makan steak dan kaviar? Mulai hari ini, mari kita mulai. Aku sudah menyiapkan semua steak, anggur merah, kaviar, dan bahan-bahan mewah lainnya. Bagaimana dengan travel hitamnya? Aku akan mengatur agar mereka dikirimkan besok. Ngomong-ngomong, apa kalian suka sushi?" Ada seorang lelaki tua di Jepang yang membuat sushi dengan sangat baik dan cukup terkenal. Selama kalian mengucapkan sepatah kata pun, aku akan memintanya datang ke sini besok dan menyajikannya kepada kalian dengan tangannya sendiri. Jika dia tidak datang, aku akan membunuh seluruh keluarganya. Stefan dengan sinis berkata, "Gustavo, apa kau tertarik untuk menulis cek kosong di sini? Kau bilang akan memberi kami uang, kan? Kalau begitu keluarkan sekarang. Jangan beri aku 10 juta dolar secara spesifik. Aku tidak ingin satu pun dari 10 juta dolarmu. Kau bisa langsung memberi anak buahku ini masing-masing 2 juta dolar. Berikan sekarang."
Gustavo berkata dengan wajah sedih, "Stephen, sekarang aku di penjara, bagaimana aku bisa memiliki begitu banyak uang dan segera memberikannya kepadamu? Tapi selama kau memberiku sedikit waktu, aku pasti akan mengatur uangnya." Stephen menghampiri Gustavo dan tersenyum sinis dan berkata, "Gustavo, kau sedikit bingung dengan situasinya. Aku akan mengatakan yang sebenarnya, meskipun aku memberimu waktu, kau tidak dapat memberikan uang." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.